Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita melanjutkan poin yang ke-21. Poin yang ke-21, halaman 17. Judulnya Makna Islam. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Al-Islamu ayyaslama qalbuka lillahi, atau al-islamu ayyusallima qalbaka lillahi wa ayyaslama minka kullu muslimin wa kullu dhi ahdin. Islam adalah seseorang menyerahkan hatinya kepada Allah. Islam adalah seseorang menyerahkan hatinya kepada Allah. Kemudian Islam adalah setiap muslim yang di sekitar Anda selamat, dan setiap orang yang memiliki janji juga selamat. Di sini ada 3. Yang pertama, Islam adalah seseorang menyerahkan hatinya kepada Allah. Sebagaimana nama Islam itu sendiri, aslama yuslimu islaman. Artinya pasrah, seseorang menyerahkan hatinya kepada Allah. Maka kalau ada orang sumpek, stres, gila, keislamannya dipertanyakan. Bagaimana orang sudah menyerahkan dirinya dengan segala hatinya kepada Allah, dia sadar betul bahwasanya gerak-geriknya, tindak tanduknya itu di bawah aturan Allah, tidak lepas dari takdir Allah. Kok bisa sumpek, kok bisa stres? Sesungguhnya dengan memahami konsep ajaran ini, tidak mungkin stres dan tidak mungkin sumpek. Orang bisa saja gelisah, iya, tapi tidak berkelanjutan. Orang bisa saja cemas, iya, tapi tidak berkelanjutan. Orang bisa saja sedih, iya, tapi tidak berkelanjutan, tidak berlebih-lebihan. Bagaimana bisa berlebih-lebihan sementara dirinya telah dipasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla? Sekarang begini, ini bapak-bapak yang sudah punya putri dan sudah dinikahkan, dia telah serahkan anaknya kepada menantu, atau putrinya sepenuhnya dipasrahkan kepada suaminya. Pernah enggak orang tua, ayah dan ibu gelisah, anaknya gimana nanti, putrinya gimana nanti, makan apa enggak, dicubitin apa, diteotin gitu ya. Orang tua tahu betul menantunya adalah menantu yang soleh. Orang tua tahu betul suami si putrinya adalah orang yang bertanggung jawab, enggak pernah mencemaskan, enggak pernah mengkhawatirkan. Lalu bagaimana kemudian
kita mengkhawatirkan Allah, lalu bagaimana kita mencemaskan Allah? Tidak mungkin. Maka tadi kita katakan orang muslim ketika menyadari betul inilah konsep ajarannya, bahwasanya dia telah memasrahkan sepenuhnya hatinya kepada Allah, yang ada adalah ketenangan. Yang ada adalah ketenangan. Pernah gak mendengar seorang ulama stres bunuh diri? Gak pernah. Gak pernah. Tetapi pendeta stres bunuh diri enggak sedikit. Ulama, mereka ahli ilmu tentang ma'rifatullah, maka benar-benar dirinya telah dipasrahkan, disadarkan kepada Allah, yang adalah ketenangan. Betapapun kondisinya. Betapapun kondisinya. Apakah ulama-ulama yang kemudian menulis kitab-kitab yang sekarang kitabnya kita rasakan, mereka kondisinya serba berkecukupan? Oh enggak. Banyak ahli hadis sampai kurang bekal. Bukan saja kurang bekal, di antara mereka pakaiannya hanya satu yang melekat di badan, sehingga ketika dicuci ya sudah gak keluar rumah, karena lagi dicuci nunggu kering baru dipakai baru keluar rumah. Mungkin pernah mendengar kisah murid-murid, santri-santri yang mengejar, yang mempelajari hadis, yang mengejar-ngejar hadis, mempelajari hadis, mendatangi ahli hadis. Kemudian al-muhaddits, ahli hadis ini mengajarkannya dari dalam rumah karena tidak berpakaian. Pakaiannya lagi dicuci. Tapi kemudian apakah stres? Enggak. Tetap tenang, bahkan menghasilkan kitab-kitab yang sangat banyak. Karena itulah Islam. Yang kedua, apa itu Islam? Wa ayyaslama minka. Jadi yang pertama ayyuslima atau ayyusallima. Sekarang yang kedua ayyaslama minka kullu muslim. Setiap muslim dia merasa tenang dari Anda. Setiap muslim dia akan selamat dari Anda. Siapapun yang ada di sekitar kita tidak akan disakiti oleh lisan kita, selamat dia dari lisan kita. Siapapun di sekitar kita akan merasa tenang dari kita, kita tidak akan nakal dengan tangan kita, aman dia, selamat dari anggota tubuh kita. Dia nyaman karena kita tidak berbuat zalim. Dia selamat karena kita tidak berbuat kemungkaran kepadanya. Itu namanya Islam. Nah, sekarang kita merenung keberadaan saya di tengah-tengah manusia, apakah mereka itu nyaman dengan keberadaan saya? Kalau jawabannya iya, bersyukurlah kepada Allah. Berarti konsep Islam ada pada kita. Di mana kita berada tidak sebagai benalu, di mana kita berada tidak sebagai pengganggu, di mana kita berada orang senang dengan kita karena bermanfaat, itu Islam. Tapi kalau misalnya kita berada di suatu tempat dan orang-orang pada nyingkir, alah orang ini lagi jahat, nah Islam tidak ada pada dirinya. Ya, yang datang orang ini lagi mau beli. Bikin ribet kalau beli, gak usah beli aja. Nah, si pedagang merasa sebel kalau dia datang mau beli. Islam tidak ada pada dirinya. Karena Islam itu orang yang ada di sekitar kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa selamat. Karena kita tidak pernah bikin ulah, kita tidak pernah bikin kisruh, dan seterusnya. Orang Indonesia secara keseluruhan di dalam masalah membeli
itu lebih islami daripada orang luar negeri, katakan Mesir. Ini berdasarkan pemandangan yang beberapa kali kita melihatnya. Kalau ada rombongan bis travel diketahui Indonesia, maka toko-toko itu langsung ahlan wasalan Indonesia. Karena kalau beli itu gak membuat penjualnya merasa sebel, memudahkan di dalam membeli. Kalau nawar yang wajar dan tidak membuat repot si penjual, tolong itu, dikeluarkan semuanya, gak jadi beli gitu. Orang Indonesia gak begitu, sehingga toko-toko di sana itu senang. Oh Indonesia, ahlan. Pernah kita melihat, kita lagi berada di suatu toko, rombongan bis Mesir, misro, ruh, jangan mampir, pergi, jadi nggak boleh beli, ruh. Karena bikin sebel. Nah gitu, inilah Islam. Terlebih di dalam masalah jual beli, Nabi SAW telah bersabda yang maknanya Allah merahmati penjual yang memudahkan dan pembeli yang memudahkan. Kita membeli, menawar, silakan menawar, itu hak. Tetapi wajar. Dan si penjual juga tidak bohong, tidak membuat pembelinya itu bertanya-tanya, ini benar apa enggak sih? Tidak, tapi jujur apa adanya. Nah, ini dalam masalah jual beli. Dan di dalam masalah apapun, intinya Islam adalah siapapun yang ada di sekitar kita merasa tenang, merasa selamat, merasa nyaman. Kemudian yang ketiga, wa kullu dzi ahdin, setiap orang yang memiliki perjanjian juga benar-benar dipenuhi. Misalnya saya terikat perjanjian dengan pembina yayasan, saya pengurus harian, di atas kita ada pembina. Pembina memiliki kebijakan umum yang harus saya perhatikan, maka melihat konsep Islam saya harus memenuhinya, jangan sampai menyelisihinya. Demikian pula teman-teman divisi apapun, ada divisi dakwah, divisi pendidikan, divisi sosial, terikat perjanjian dengan yayasan karena mereka sebagai muwadhaf atau bahasa kita sebagai pegawai, mereka sadar betul terikat dengan perjanjian. Al-muslimuna ala syurutihim. Kata Nabi, Muslim itu terikat dengan setiap akad yang dia telah taken, yang dia telah menyepakatinya. Sehingga dengan konsep Islam ini mereka pun hati-hati jangan sampai melanggar. Pernah dulu kejadian di suatu pesantren. Di sana ada peraturan yang melanggar dikenai hukuman. Hukumannya apa? Disuruh bersih-bersih kamar mandi dan lingkungan pesantren. Ada santri yang sok berilmu, dia mengatakan, tunjukkan dalilnya. Apa ada orang melanggar disuruh bersih-bersih kamar mandi dan lingkungan pesantren? Ya dalilnya ini. Islam adalah siapapun yang ada di sekitar kita merasa selamat dengan ikatan-ikatan perjanjian. Anda masuk pesantren, maka Anda terikat dengan kesepakatan yang telah dibikin. Pesantren telah membuat peraturan, melanggar di antara contohnya melanggar bersih-bersih kamar mandi dan lingkungan pesantren, dan Anda tekan menjadi santri, berarti Anda terikat dengan persyaratan. Nah, itu dalilnya.
Nah, jadi ini yang ketiga. Wa ayyaslama minka kullu dhi ahdin. Siapapun yang kita terikat perjanjian dengan dia, dia mesti tenang. Dia mesti tidak gelisah karena kita akan memenuhinya. Pak, nanti ke rumah saya ya. Kapan? Acaranya besok. Oh, insya Allah. Kalau kita sudah bilang insya Allah, berarti kita sudah terikat dengan janji. Kalau gak ada uzur, wajib datang. Kalau ternyata ada uzur, ya tidak dosa. Karena telah menyerahkan kepada Allah, artinya kalau memang Allah menjadikan tidak ada halangan, ya wajib datang. Kalau ternyata Allah jadikan ada halangan, ya berarti gak bisa datang, tidak dosa. Bukan kemudian tidak datang terus ditagih, kenapa gak datang? Kan saya sudah bilang insya Allah. Loh, insya Allahnya dijadikan senjata untuk sembunyi, untuk tidak memenuhi janji. Orang mengatakan insya Allah berarti meyakinkan. Ya, kalau nggak ada uzur, Allah menghendaki saya datang. Artinya kan itu insya Allahu, jika Allah menghendaki. Kenyataannya tidak ada uzur, tidak ada halangan, berarti Allah menghendaki, berarti wajib datang. Berarti wajib datang. Karena orang itu kemudian tidak memahami konsep Islam ini, wa ayyaslama minka kullu dhi ahdin. Setiap orang yang memiliki ikatan janji dengan kita, dia merasa nyaman. Yang terjadi apa? Kalau kita bilang insya Allah, nanti dia merespon insya Allahnya beneran apa enggak gitu. Kok bisa ditanya insya Allahnya beneran apa enggak? Ini gara-gara kata insya Allah yang sesungguhnya sakral, sementara orang menjadikannya tempat bersembunyi untuk lari dari ikatan. Itu salah besar. Nah, ini Islam. Apa yang pertama yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri ini? Yang pertama, hati kita telah diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, Islam adalah siapapun muslim di sekitar kita, manusia siapapun yang ada di sekitar kita akan selamat dari lisan kita dan dari perbuatan kita. Yang ketiga, siapapun yang terikat perjanjian dengan kita, mereka merasa tenang karena kita pasti memenuhinya.